Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Ekis, kembali lagi dengan Penyu, podcast Ekisnya UNER. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, aku Fidelia Karissa Aurelia yang akan membawakan episode Penyu pada kali ini. Nah, untuk sesi ini, Penyu akan berkolaborasi dengan Departemen Ekis nih. Oke, mungkin gak usah berlama-lama lagi nih. Dan untuk mempersingkat waktu, di samping saya sudah ada perwakilan dari Departemen Ekis yang pastinya beliau tidak asing lagi buat warga Ekis. Langsung saja kita sapa yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Hai teman-teman Ekis. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Di kondisi pandemi kali ini kita harus tetap menjaga stamina ya Pak ya. Biar kita harus tetap sehat dan pastinya harus tetap sehat, tetap semangat. Iya. Oke Pak, sebelumnya aku mau izin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Pak. Ya. Aku Aurel dari Ekonomi Islam angkatan 2021. Selanjutnya aku akan memperkenalkan nih mengenai MISIS itu sendiri. Jadi MISIS ini merupakan Milad Hima Ekis yang diwujudkan sebagai bentuk rasa syukur yang berlangsungnya tonggak dakwah ekonomi Islam di Indonesia melalui Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam di UNER. Nah, alhamdulillah pada tahun ini merupakan perayaan yang ke-14 atas berdirinya Ekis di UNER. Nah, pada tahun ini MISIS bertransformasi melalui segenap rangkaian program kolaborasi bukan hanya dengan biro dan divisi yang ada di Hima Ekis, akan tetapi kolaborasi langsung dengan departemen nih, alumni dan seluruh warga Ekis UNER. Nah, Penyu sendiri merupakan program kerja Biro Medkominfo yang tahun ini berkolaborasi dengan divisi Jakesma melalui Proker MISIS. Kemudian, saya sendiri berasal dari divisi PSDM yang mana juga berkolaborasi dalam Penyu ini. Nah, untuk perwakilan dari departemen, kita meminta tolong kepada Pak Sulis untuk bisa menyampaikan mengenai apa itu Prodi Ekonomi Islam UNER dan bagaimana kampus Ekis tersebut. Nah, yang mana pasti saat ini teman-teman SMA sudah kepo nih ya terhadap prodi kita, ya kan Pak ya? Iya. Nah, mungkin nextnya kita bisa langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya Pak ya, langsung ke sesi pertanyaan saja. Oke Pak, mungkin aku mulai dari sesi pertanyaan pertama. Jadi menurut Bapak ini bagaimana sih pandangan mengenai Prodi Ekonomi Islam? Pertama-tama bahwa saya sampaikan Prodi Ekonomi Islam ini adalah salah satu prodi termuda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Namun walaupun dia adalah prodi termuda, tetapi mendapatkan perhatian, mendapatkan atensi dari masyarakat, khususnya dari para peminat adik-adik di SMA yang cukup tinggi ya untuk belajar ekonomi Islam gitu. Nah, Prodi Ekonomi Islam Universitas Airlangga merupakan prodi ekonomi Islam pertama di universitas negeri yang ada di Indonesia. Namun kami tidak cukup berbangga dengan sebagai prodi yang pertama, tetapi kita selalu mengupdate, meredesain kurikulum kita untuk selalu update terhadap perkembangan keilmuan dan juga perkembangan industri yang terkait dengan ekonomi dan keuangan Islam di level nasional maupun di level internasional. Wah, keren banget ya Pak ya, ternyata Ekis merupakan program studi pertama di Indonesia. Universitas Airlangga ya Pak pastinya. Nah, menurut Pak Sulis, keunggulan dari Ekis lain ini dibanding Ekis UNER sendiri dengan Ekis di universitas lain itu gimana sih Pak? Ya, kami tidak hanya bangga sebagai yang pertama, tapi ada beberapa keunggulan Ekis, ya, Prodi Ekis Universitas Airlangga dibandingkan dengan yang lainnya. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita mendesain kurikulum. Ya, kita tidak hanya mendesain kurikulum itu untuk belajar di kelas, ya, mempelajari sesuatu yang sifatnya statis di kelas, tetapi kita juga belajar secara dinamis, ya, dengan menggunakan konsep pendekatan MBKM, ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, bahwa belajar itu tidak harus dikungkung di dalam kelas, tapi bisa belajar berkolaborasi dengan industri, berkolaborasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah real yang ada di masyarakat. Itu adalah kelebihan yang pertama.
Kemudian kelebihan yang kedua adalah jejaring, ya, yang dibentuk oleh ekonomi Islam dengan berbagai macam pihak, ya, baik itu dari regulator, ya, seperti mungkin ada Bank Indonesia, ada Otoritas Jasa Keuangan, ada juga dari industri, perbankan, asuransi, pasar modal, dan juga industri yang lain, industri halal yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kita selalu mengupdate sumber daya manusia. Saat ini 60% lebih dosen-dosen di ekonomi Islam adalah dia bergelar doktor yang dari universitas-universitas ternama baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, itu adalah salah satu keunggulan. Dan yang terakhir adalah dalam proses belajar kita memberikan experience, memberikan pengalaman belajar yang seluas-luasnya kepada mahasiswa. Ya, bukan hanya di dalam tetapi di luar negeri. Ya, melalui program-program inbound maupun outbound. Kalau outbound kita mengirim mahasiswa kita di berbagai macam tempat untuk belajar dengan mahasiswa yang lain, ya, di baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi kalau dengan program inbound kita membawa atau kita menerima mahasiswa-mahasiswa dari luar untuk belajar bersama mahasiswa kita di Universitas Airlangga. Ya, itu adalah metode pembelajaran. Itu keunikan yang ada di dalam dari program studi ekonomi Islam. Oke, baik Pak. Kalau untuk upaya yang sudah dilakukan departemen sendiri atau mungkin yang akan dilakukan departemen untuk mensosialisasikan EKIS UNER sendiri, apakah sudah ada dan mungkin bagaimana Pak? Ada beberapa aktivitas yang kita gunakan untuk mensosialisasikan, terutama pada adik-adik SMA, ya, yang mereka masih belum mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang bagaimana apa itu ekonomi Islam. Kita sudah melakukan. Ada yang pertama adalah kita melakukan kunjungan baik secara fisik maupun virtual ke sekolah-sekolah, ya, dengan berbagai macam aktivitas, ya, seperti studi visit, bukan studi visit. Jadi kita mengunjungi mereka, menyapa adik-adik di sekolahnya masing-masing. Tapi di satu sisi juga kita mengundang adik-adik untuk datang ke sini dengan berbagai macam kegiatan, dikolaborasikan tentunya dengan aktivitas mahasiswa, ya, seperti ada lomba-lomba atau olimpiade, ya, dengan berbagai macam event, gitu, ya. Jadi sosialisasinya kita lakukan secara aktif, ya. Kita datang kepada adik-adik mahasiswa dan juga kita open house juga adik-adik mahasiswa bisa datang ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dengan mengikuti berbagai macam aktivitas, berbagai macam ini. Baik di skala level universitas, ya, kita punya Airlangga Education Expo maupun kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti lomba-lomba, ya, olimpiade atau seminar-seminar yang dibuat, sehingga atau training-training sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik, gitu, ya. Oke, baik. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang masih bingung, apa aja sih yang dipelajarin di EKIS dan mungkin prospek kerjanya, Pak? Karena orang-orang ini mungkin pengen banget nih masuk di EKIS tapi masih bingung apa yang akan dipelajari dan mungkin prospek kerja setelah mereka lulus. Kalau kita bicara tentang apa yang dipelajari di EKIS, itu adalah sangat luas, ya, bahwa ekonomi itu adalah kegiatan aktivitas tertua manusia, karena ekonomi itu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Itulah aktivitas ekonomi. Dan kita lakukan semua aktivitas itu di setiap hari. Nah, EKIS mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, manusia berekonomi tentunya dengan mengindahkan syariat Islam, ya, mengindahkan tata cara Islam ketika mereka berekonomi. Jadi itu ya sebenarnya yang dipelajari. Nah, bicara tentang bidang apa, bekerja di bidang apa, tentunya semua aktivitas ekonomi bisa. Ya, tentunya semua aktivitas ekonomi bisa dimasuki oleh alumni EKIS. Namun kalau kita bicara tentang industri, maka kita fokuskan adalah di sini adalah lingkungan atau ekosistem ekonomi halal,
ekosistem industri halal yang sangat luas sekali di sini. Ya. Memang ekosistem ini berawal dari keuangan. Maka yang dikenal Ekis kerjanya di bank, ya, di asuransi, di lembaga mungkin seperti kalau otoritas BI atau OJK, tetapi sebenarnya tidak. Karena ekosistem ekonomi halal itu mencakup seluruh ekosistem, ya, dalam rangkaian ekonomi halal atau sering kita sebut sebagai halal value chain industry atau jalur atau rantai pasok ekonomi halal, mulai dari halal food. Ya. Artinya semua industri yang bergerak dalam bidang makanan, minuman halal itu bisa menjadi tempat bekerja mahasiswa lulusan Ekis. Kemudian halal fashion. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kreativitas tinggi dalam bidang fashion. Juga kemudian halal farmasi, ya gitu. Ya, itu industri farmasi termasuk di dalamnya. Kemudian yang sedang booming itu adalah halal travel and tourism. Ya, itu pun menjadi sebuah tempat berkarya. Ya, tentunya yang terbesar memang masih di dunia keuangan, ya, ada perbankan, kapital pasar modal syariah, kemudian asuransi dan sebagainya, ya. Itu adalah microfinance, ya, dibilang keuangan mikro, ya, di lembaga-lembaga keuangan mikro, menjadi seorang manajer di Baitul Mal wa Tamwil, menjadi manajer di bank perkreditan rakyat syariah. Ya. Tapi semuanya itu adalah kalau orientasinya ingin bekerja. Bagaimana kalau orientasinya ingin mandiri berwirausaha atau bahkan mempekerjakan orang lain? Kita melengkapi di keilmuan kita tentang kewirausahaan dan bisnis yang islami seperti apa. Maka ada praktek-praktek kewirausahaan dan sebagainya. Sehingga bukan hanya bekerja dengan orang lain, bisa juga untuk bekerja mandiri, bahkan mempekerjakan orang lain, ya, menciptakan pekerjaan buat orang lain. Gitu. Oke, baik Bapak. Berarti prospek kerjanya nggak sedikit ya Pak ya? Nggak sedikit, sangat luas. Sangat luas, oke. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih buat prospek kerjanya, sudah dijelaskan tadi sama Pak Sulis bahwa prospek kerjanya ini sangat luas. Jadi jangan bingung lagi dong kenapa harus memilih Ekis UNER ini ya Pak ya. Oke, kalau mendengar isu-isu yang sedang hangat nih Pak, katanya UNER ini mau melakukan offline nih Pak, setelah 2 tahun kita menjalani kuliah online. Nah, persiapan apa sih yang udah dipersiapkan oleh departemen dan mungkin berapa persen nih yang sudah dipersiapkan? Oke, Universitas Airlangga secara luas, kemudian juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan tentunya Departemen Ekonomi Islam sangat concern terhadap permasalahan ini. Pandemi di satu sisi memukul perekonomian yang cukup dalam, tetapi pandemi memberikan juga sebuah inovasi-inovasi, ya, dalam bisnis, juga di dalam proses-proses, ya, termasuk di dalamnya adalah dalam pembelajaran. Kita mau tidak mau kita harus menghadapi pandemi ini. Bukan waktunya lagi kita sembunyi, ya. Kita harus berhadapan bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita selesaikan tanpa mengorbankan hal-hal yang lain termasuk dalam bidang pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh Departemen Ekonomi Islam adalah sejalan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sejalan dengan Universitas Airlangga, bahwa pelaksanaan pendidikan itu tunduk kepada regulasi, aturan yang berlaku terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita beradaptasi dengan cepat, beradaptasi dengan segala kondisi itu. Nah, kita terapkan, ya, memang kita sedang dalam proses persiapan, dan persiapan ini boleh saya katakan sudah 90%. Jadi jangan ragu-ragu, kita menyiapkan segala macam prosedur yang berlaku agar mahasiswa dan dosen nyaman, ya, dalam mereka beraktivitas, ya, proses belajar mengajar tentunya dengan prosedur kesehatan yang
sangat yang ketat ya, tentunya seperti itu. Oke, yang udah dijelaskan sama Pak Sulis tadi, apakah ada kendala-kendala gitu nggak sih Pak? Secara umum kendalanya adalah kalau secara fasilitas fisik kita tidak ada kendala yang berarti, tetapi karena ini adalah sebuah perubahan ya, merubah gaya perilaku ya, itu yang harus kita sadari bersama-sama. Jadi kita perlu bekerja sama bukan hanya dari dosen tapi juga dari staf pendidikan kita dan juga mahasiswa ya, bahwa ini bukan hanya satu pihak tapi semua pihak ya harus bisa menerapkan. Insya Allah kalau prosedur ini ditaati semua pihak, insya Allah kita bisa menjalankan aktivitas belajar mengajar secara aman, kemudian secara istilahnya nyaman, serta kualitas pendidikan kita tetap terjaga. Jadi kendala berarti sebenarnya tidak, tapi mungkin kita harus lebih awal melakukan sosialisasi karena ini adalah kata kuncinya adalah perubahan perilaku ya, semua pihak, bukan hanya dosen, bukan hanya staf pendidikan, namun juga mahasiswa. Baik Bapak, mungkin kalau kita dari mahasiswa sendiri sudah siap gitu Pak untuk melakukan kuliah offline, namun tidak sedikit juga nih yang banyak dari orang tua mahasiswa yang masih ragu untuk anaknya kuliah offline. Nah, dari Bapak sendiri untuk meyakinkan orang tua dari mahasiswa ini untuk kuliah offline itu gimana Pak? Oke, kalau menurut saya yang pertama kita tunjukkan, kita akan sosialisasikan prosedur ya, mulai dari persyaratan. Mulai berbagai macam persyaratan tentang vaksinasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua bagaimana prosedur ketika ada di tempat ya. Nah, itu semuanya akan kita buat terbuka sehingga orang tua bisa memberikan penilaian. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menanamkan tanggung jawab. Ketika orang tua melepaskan anak-anaknya berangkat, itu sertailah dengan sertailah dengan sikap optimisme dan juga menanamkan tanggung jawab. Karena pada akhirnya setiap dari kita adalah bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya. Semua fasilitas yang kita sediakan tidak akan ada gunanya ketika kemudian yang menggunakan fasilitas tersebut tidak mau bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk menggapai bahwa prosedur sudah kita terapkan, tetapi sertai dengan tanggung jawab. Insya Allah capaian pembelajaran atau capaian pendidikan yang diharapkan oleh orang tua dan juga oleh universitas itu bisa tercapai. Ya. Oke, baik Bapak. Kalau untuk fasilitas yang sekarang nih, yang udah benar-benar dipersiapkan matang untuk kuliah offline ini, kira-kira fasilitas yang apa aja sih Pak? Ada dua fasilitas. Yang pertama ya, kita bicara tentang proses, bukan hanya fasilitas. Yang pertama adalah proses screening. Kita sudah mulai ya, sejak awal mahasiswa sudah harus mengupload status vaksinnya. Ini ada screening awal gitu. Karena kita mensyaratkan mereka sudah vaksin. Ya, mereka sudah vaksin. Kemudian yang kedua adalah screening ketika mereka ada di tempat sebelum memasuki tempat. Ya, mulai dari nanti ada QR atau barcode untuk peduli lindungi, untuk ngecek suhu, kemudian juga untuk bagaimana alur ya peserta agar tidak bertabrakan. Ya. Dan diatur ya antara proses masuk dan keluarnya ya, pergantian antar kelasnya sehingga seminimal mungkin interaksi itu bisa dikendalikan. Juga proses yang ada di dalam kelas, bagaimana jumlah maksimum yang ada di dalam kelas kita atur sesuai dengan prosedur regulasi yang telah ditetapkan. Juga dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang di luar kelas gitu ya, untuk menghindari kerumunan, untuk menghindari interaksi dalam jangka panjang di tempat tertutup, itu semuanya kita perhitungkan sehingga saya harapkan semuanya itu bisa dijalankan, dimanfaatkan bersama tapi dengan tanggung jawab bersama juga ya.
Oke, baik Bapak. Tadi merupakan pertanyaan terakhir dan yang bisa saya ambil berarti dari departemen sendiri sudah siap ya Pak untuk melakukan kuliah offline? Siap, sangat siap. Ya. Sudah 90% sih Pak tadi yang saya dikatakan Pak Sulis ya Pak ya. Dan tadi kita juga sudah berbincang-bincang mengenai prospek kerja dari ekonomi Islam, kemudian dari apa yang dipelajari di ekonomi Islam, fasilitas-fasilitasnya dan persiapannya sendiri untuk melakukan kuliah offline. Nah mungkin sebagai penutup nih Pak, bagaimana harapan dari Pak Sulis mengenai ekonomi Islam yang alhamdulillah nih tahun ini sudah merayakan keberhasilannya berumur 14 tahun Pak? Ya, yang pertama-tama saya sampaikan selamat ulang tahun Prodi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga ya, yang ke-14, bukan usia yang apa istilahnya muda lagi ya, jadi sudah menginjak remaja. Semoga S1 Ekonomi Islam semakin baik memberikan layanan ke depan kepada mahasiswa, mampu mencetak insan-insan yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia, bahkan di dunia, menjadi berkelas dunia, bukan hanya berorientasi lokal saja. Dan semoga para mahasiswa juga bisa mengaktualisasikan dirinya, mengekspresikan dirinya sebaik-baiknya ketika belajar di ekonomi Islam, dan tetap semangat untuk belajar dan tetap jaya S1 Ekonomi Islam. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin kalau dari saya sendiri, saya selaku MC Fidelia Karissa Aurelia ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada Ekonomi Islam Universitas Airlangga yang berumur 14 tahun. Semoga kedepannya ekonomi Islam juga akan menjadi program studi yang bisa membanggakan untuk Indonesia. Oke, mungkin podcast kali ini bisa saya akhiri. Terima kasih kepada Bapak Sulis sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami, dan semoga dari podcast ini kita bisa melihat nih manfaat dan potensi serta fasilitas yang kita punya dari Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Saya selaku MC Fidelia Karissa Aurelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.